sama-sama tim di Jawa Barat ya. Betul. Saya juga ingin bukan hanya Persib Bandung yang punya prestasi di Liga 1 ini, dan kebetulan Persikabo ada di Liga 1 juga. Saya juga ingin mencoba, siapa tahu bisa mengangkat Persikabo Kabupaten Bogor ini bisa berprestasi mendekati Persib lah paling tidak. Seperti itu. Yang penting kalau sepak bola sekarang kan dinamis ya. Dinamis, Naik betul. turun sama-sama, bertahan sama, compact defense sama-sama, menyerang keluar dengan cepat seperti ini. Jadi tidak terlalu tergantung kepada pola barangkali ya. Seperti apa Coach harapan mungkin buat Persikabo, kemudian juga supporter ataupun sepak bola Indonesia ke depannya Coach? Gimana Coach? Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Wahyu Septiana dalam program Key Corner. Program kolaborasi dari Tribun Jakarta dan juga Tribun Bogor dalam membahas preview pertandingan, menghadirkan tokoh-tokoh penting di sepak bola Indonesia, kemudian mengungkap fakta-fakta unik di sepak bola Indonesia. Kali ini saya tidak hanya sendiri, kebetulan kedatangan salah satu pelatih yang sudah punya nama, pelatih tenar di sepak bola Indonesia yang sudah malang melintang melatih di beberapa klub Indonesia. Coach Janur, Coach Jajang Nur Jaman. Halo Coach, apa kabar Coach? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Coach Janur ini saat ini melatih Persikabo. Persikabo Persikabo di Liga 1 2022-2023. Oke Coach Janur, pertama mungkin gimana Coach kondisi tim saat Liga 1 ini, gimana Coach? Update terbarunya. Ya, tentang keadaan tim atau suasana di tim kami Persikabo sampai hari ini menjelang pertandingan minggu ke-10 ya, ke-10 alhamdulillah baik-baik saja, dalam keadaan kondusif, dan di posisi di klasemen juga ya masih ada di peringkat ke-7 lah, masih boleh dikatakan worth it lah buat Persikabo ya, yang barangkali secara materi tidak mentereng klub-klub seperti Persib, Persija seperti itu. Tapi alhamdulillah dalam keadaan baik-baik saja. Baik-baik saja. Iya. Kita ketahui ya, karena sekarang ini sedang memasuki jeda internasional FIFA Matchday. Persikabo sendiri diliburkan Coach, atau gimana Coach? Ya betul, setelah menghadapi pertandingan lawan PSS Sleman minggu kemarin di minggu ke-10, kami meliburkan pemain untuk berlatih dalam 3 hari. Karena kita baru akan bertanding lagi melawan Bali United di Bali pada tanggal 30. Jadi untuk mensiasati supaya pemain tidak jenuh gitu, kita liburkan sejenak. Artinya tidak diberikan waktu lama-lama liburnya Coach, cuma 3 hari ya? 3 hari, 4 hari lah, 4 hari saya pikir cukup. Karena mungkin mempersiapkan lagi lawan Bali United. Betul. Siap. Gimana Coach, kalau kita lihat ya, di awal musim kita lihat Persikabo, tim kebanggaan masyarakat Bogor ini sempat ngegas Coach. Betul. 3 pertandingan awal meraih kemenangan. Yeah. Namun beberapa pertandingan selanjutnya hasil kurang memuaskan Coach. Yeah. Gimana Coach? Seperti apa Coach? Ya, saya dalam mempersiapkan tim ini sebulan sebelum kompetisi BRI Liga 1 2022-2023 dimulai. Artinya waktunya relatif singkat lah ya. Saya pikir sih kurang ideal lah. Tapi begitu memasuki kompetisi, kita kebetulan bertindak sebagai tuan rumah dulu. Dalam 4 pertandingan awal kami tampil cukup bagus dengan memenangkan 3 pertandingan awal, ya, melawan Surabaya, kemudian Dewa United, kemudian Persis Solo dan Persija. Pertandingan awal itu 3 kemenangan, 1 seri lawan Persija. Itu saya pikir langkah awal yang cukup bagus. Tapi menjelang pertandingan kelima, ketika kita away ke Persita, mulai kita kalah di situ. Bahkan beruntun, kita sempat kalah 3 kali beruntun, ya, dan saya pikir saya terus harus berbenah di situ, dan sehingga melorot di posisi pun dari awalnya di 1-2 seperti itu, akhirnya terlempar ke ranking nomor 7. Jadi itu yang terjadi dalam sampai pertandingan minggu 10 ini.
Dan saya pikir kami harus kerja keras terus supaya tidak terlempar lagi ke posisi yang lebih jelek dari sekarang. Ya. Kemudian tadi coach menyinggung masalah persiapan tim mungkin kurang ideal karena coach masuk sekitar 1 bulan. Ya, mungkin harus berapa lama sih coach mungkin sebagai pelatih untuk bisa meramu tim atau meracik tim agar timnya bisa maksimal coach? Di yang kita tahu dalam masa persiapan menjelang kompetisi ini paling tidak kita harus punya waktu 2 bulan. 2 bulan. Di luar waktu untuk rekrutmen pemain ya. Itu semua mungkin sebelumnya itu harus kita lakukan untuk mendesain atau membuat persiapan. Dan persiapan intens sendiri seharusnya di 2 bulan awal lah. 2 bulan. Kalau sebulan saya pikir yang saya sampaikan tadi terlalu mepet sehingga tidak terlalu banyak yang bisa dilakukan oleh pelatih manapun kalau waktunya 1 bulan. Apalagi dalam 1 bulan kemarin kita tahu ada turnamen pramusim ya. Betul sekali itu. Jadi total tidak 1 bulan ya. Sebelum 1 bulan baru 2 minggu kita persiapan tim harus maju ke turnamen pramusim ya Piala Presiden waktu itu. Dipaksa harus siap. Dipaksa harus ikut. Dan jelas-jelas kurang ideal. Hasilnya kurang kita bisa lihat kurang ideal ya. Coach mungkin sedikit flashback ke belakang mungkin bagaimana sih Coach awal mula Coach Janur bisa akhirnya bergabung ke Persikabo? Sebelumnya kan kalau tidak salah di Barito ya? Ya, betul. Klub sebelumnya di Barito. Boleh ceritakan Coach gimana Coach? Ya, setelah dari Barito saya resign dari Barito ya waktu itu. Kemudian waktu itu memang lagi nganggur. Seperti biasa lah menjelang kompetisi mulai ada tawaran sana sini termasuk saya sendiri ada datang dari Liga 1, ada datang dari Liga 2. Kemudian barulah di situ saya berhitung untuk mempertimbangkan plus minusnya gitu. Dan termasuk juga tim yang paling serius meminang gitu ya. Itu juga harus menjadi pertimbangan. Dan kelihatannya saya memilih Bogor karena pertama mungkin tidak terlalu jauh dari rumah karena saya tinggal di Bandung. Kemudian sama-sama tim di Jawa Barat ya. Betul. Saya juga ingin bukan hanya Persib Bandung yang punya prestasi di Liga 1 ini dan kebetulan Persikabo ada Liga 1 juga. Saya juga ingin mencoba siapa tahu bisa mengangkat Persikabo Kabupaten Bogor ini bisa berprestasi mendekati Persib lah paling tidak. Seperti itu. Saat Coach Janur datang kondisi tim sudah siap Coach? Seperti apa? Ya betul. Jadi karena tadi waktunya termepet mungkin jadi manajemen sudah menyiapkan pemain waktu itu sehingga ketika saya datang ini hampir 78% pemain sudah tersedia, terutama lokal ya. Jadi saya tidak punya waktu lagi untuk merekrut pemain baru karena kebetulan ya namanya juga tinggal 1 bulan, pasti pemain-pemain kelas 1 Liga 1 ini sudah di-keep orang ya di klub lain. Jadi tidak gampang buat saya untuk mencari pemain yang saya inginkan di setiap posisi gitu, yang bisa kita rekrut untuk menjadi bagian dari Persikabo. Itu barangkali salah satu kesulitannya. Jadi pemain sudah banyak tersedia, waktu untuk mencari pemain yang level 1-nya sudah sulit. Sehingga saya harus maju dengan komposisi pemain yang sudah ada. Artinya mau tidak mau dijalanin itu. Iya, betul seperti itu. Coach kalau melihat sekarang ini kan Liga 1 sudah bergulir. Kalau lihat peta persaingan sendiri seperti apa sih Coach? Apa mungkin sudah mulai dengan berdatangnya pelatih-pelatih bagus sekarang mungkin gimana sih Coach? Ya betul. Kelihatannya kalau saya melihat sih kualitas dari kompetisi Liga 1 Indonesia sekarang kalau pandangan saya sudah mulai membaik. Tim-tim yang boleh dikatakan langganan papan atas sudah mulai menunjukkan jati dirinya. Katakanlah seperti Persija, Borneo, Madura, Makassar, yaitu sudah ada di atas sekarang. Ya saya pikir sesuai lah dengan kemampuan mereka, dengan materi mereka yang miliki. Sehingga sangat wajar kalau mereka ada di atas. Kemudian sekarang juga walaupun masih pasti belum puas dengan kepemimpinan wasit, tapi menurut saya sudah mulai ada perbaikan. Dari federasi, dari PT LIB juga sudah mulai berani mengumumkan wasit yang dihukum seperti itu positif. Sehingga salah satu langkah yang harus kita apresiasi. Dengan penambahan wasit yang di belakang gawang. Dari tambahnya lagi penambahan wasit di belakang gawang. Semua itu saya pikir langkah-langkah
uh, baik untuk memajukan standar kompetisi liga kita gitu. Saya pikir menurut saya sih udah mulai bagus. Sudah mulai bagus coach ya. Kemudian ada lagi coach fenomena yang sudah marak di Indonesia kemudian karena pelatih yang tidak bisa memenuhi ekspektasi tim, kadang-kadang kan supporter langsung teriak-teriak out. Ya kan sudah terbukti coach di Bandung di Persib coach Robert kalau tidak salah. Baik coach, gimana coach menanggapi fenomena seperti itu coach? Karena coach Janur juga kalau tidak salah pernah di Persebaya kalau tidak salah. Ya itu saya pikir fenomena suara supporter ya masih cukup dominan sehingga mempengaruhi owner atau manajemen klub sendiri sehingga untuk memecat pelatih. Sampai saat ini baru minggu ke-10 ya. Sudah ada 6 pelatih yang menepi ya, yang dipecat katakanlah atau mengundurkan diri seperti itulah sudah ada 6. Saya pikir kan ironis sekali ya. Itu barangkali yang satu hal yang harus dipikirkan ke depan bagaimana supaya ini tidak terjadi karena saya pikir itu bukan solusi. Ya mungkin aja ya ada ya solusi buat satu tim tapi saya pikir ini yang menjadi perbedaan dengan liga-liga yang ada di luar sana. Mungkin salah satunya durasi kontrak barangkali. Durasi kontrak kalau kita rata-rata sama 1 tahun. Satu musim. Satu musim ya. Sementara di luar sana durasi kontrak panjang dan mungkin ada klausul yang cukup berat buat sebuah klub untuk memecat pelatih karena ada kompensasi yang cukup tinggi seperti itu. Kalau di Indonesia kan lepas begitu saja kelihatannya seperti itu. Kalaupun ada kompensasi apalagi untuk pelatih lokal akan berbeda. Berbeda coach. Berarti artinya supporter harus sabar juga ya, maksudnya harus tidak sabar. Mau instan. Melihat kekalahan harus sabar ya. Iya, apalagi harusnya mereka tahu ya materi yang dimiliki itu seperti apa, ya kan? Misalnya seperti Persebaya sekarang banyak mengusung pemain-pemain muda, harusnya kan sabar, tidak bisa instan ya langsung jadi gitu. Tapi ya itu tadi keinginan supporter kan klub manapun selalu tuntutannya adalah menang dan menang. Karena tidak tahu proses di belakangnya. Betul. Oke, geser coach tadi mungkin masalah sepak bola Indonesia mungkin sekarang geser ke Coach Janur mungkin kita ketahui ya kalau sebelumnya Coach Janur merupakan pria ataupun pernah mengantarkan Persib 6 kali juara coach ya? Ya. Sebagai pemain 2 kali, asisten pelatih 2 kali, dan juga pelatih utama 2 kali. Ya. Coach bisa diceritakan coach seperti apa coach? Ya, saya memang dari kecil sudah main bola untuk Persib Bandung ya dari sejak usia dini lah. Suratin waktu itu kita mulainya karena berbeda dengan era sekarang dengan zaman sekarang yang banyak kompetisi di kelompok umur. Kalau waktu itu masih belum terlalu banyak, hanya ada Suratin yang umur 17 waktu itu. Saya udah memperkuat Persib di situ. Tidak lama kemudian juga saya cepat termasuk pemain yang cukup cepat berpromosi ke senior. Sehingga itu tadi sudah disampaikan bahwa alhamdulillah sebagai pemain saya sudah di zaman perserikatan sudah cukup memberikan andil untuk Persib menjadi juara 2 kali lah. Di tahun 86 ya. Yang finalnya waktu itu masih di zaman perserikatan, final lawan PSM Manokwari ya. Perseman Manokwari dan saya sendiri yang kebetulan waktu itu yang mencetak gol satu-satunya. Kemudian yang keduanya tahun 90 finalnya lawan Persebaya kita menang juga. Nah, itu kemudian 93 saya berhenti. Asisten. 94-nya saya langsung menjadi asisten Pak Thohir waktu itu. Itu berlaga di kompetisi masih perserikatan terakhir itu perserikatan 94. Alhamdulillah juara ya dengan materi pemain yang angkatan siapa Yudi Guntara CS lah ya. Sutiono CS gitu. Kemudian 95-nya di Liga 1 pertama yang Liga Danhil ya. 94 Liga Danhil ya. Itu Liga 1 pertama. Saya juga sebagai asisten Pak Thohir waktu itu alhamdulillah juara. Dan terus setelah itu saya masih berkutat masih bergelut sebagai pelatih di kelompok umur Persib ya. Pernah menangani 15 tahun, pernah yang 17 tahun, pernah Porda juga pernah semua udah dijalani dan kemudian di 2008 saya hijrah ke Pelita. Waktu itu pertama kalinya diadakan 21 ya dimulai digelar. Usia 21 digelar. Deddy Kusnandar waktu itu. Ya, Deddy Kusnandar CS waktu itu. Alhamdulillah juara juga langsung juara di Pelita. Yang tahun keduanya runner up.
Nah, setelah itu baru di-hire sama Persib Bandung di 2008. Di Pelita itu kalau nggak salah asisten Pandi Ahmad kalau nggak salah. Di awalnya di junior 21, 2 tahun, kemudian setelah itu saya naik ke senior, jadi asisnya Pandi Ahmad sama Kadir di situ pelatihnya Pelita Jaya waktu itu, yaitu Pandi Ahmad. Sehingga saya sempat menjadi asistennya. Dan 2013 masuk saya baru masuk ke Persib. Hanya butuh setahun coach ya, 13, 14. Ya, dalam 1 tahun 2013 itu saya masih meraba-raba kali ya. meraba-raba kompetisi yang ada. Kemudian 2014-nya karena tuntutannya seperti itu, pengen juara kan. Waktu itu dari Sumayan saya di tahun pertama saya di Persib, dari 9 menaik ke 4 dulu. Atau di depannya kemudian saya melakukan penggantian beberapa pemain, ya termasuk mendatangkan pemain-pemain baru seperti Konate, Jibril, kemudian Plado, tim lokalnya Firman, Supardi, Ridwan seperti itu. Dan alhamdulillah 2014 yang juara. Tapi di samping itu juga setelahnya masih ada beberapa trofi ya. Ada Piala Presiden 2015, ada Piala Wali Kota Padang, ada Piala Selebes. Alhamdulillah sih banyak trofi yang saya raih selama di Persib 5 tahun itu. Selama 5 tahun. Tadi coach sempat menyinggung pelatih Indra Thohir. Coach gimana sih coach? Kalau menurut coach peran beliau ataupun mengajari coach atau seperti apa coach? Sosok Pak Indra Thohir itu? Ya paling tidak basic Pak Thohir adalah pelatih fisik ya awalnya. Dari sebelum-sebelumnya di 90 sudah ikut sebagai pelatih fisik. Begitu juga di 86 di 90 juga masih ikut. Jadi basic beliau sebagai pelatih fisik. Tapi kemudian dia terjun menjadi pelatih kepala, ya cara dia melatih masih berat kepada fisik. Ya saya juga banyak belajar Pak Thohir tentang latihan fisiknya ya. Tapi untuk yang lainnya kesini-kesininya seiring dengan perkembangan teknologi barangkali ya saya juga harus mengikuti zaman gitu untuk yang lain-lainnya. Tapi saya pikir Pak Thohir pelatih yang baik, cukup berprestasi di Persib dan saya juga banyak belajar dari beliau. Kalau pelatih ini siapa sih coach? Maksudnya kayak rujukan gitu siapa? Ada nggak sih kalau coach Janu mengadopsi siapa gitu? Ya paling yang jelas banyak kalau yang sekarang ya. Sekarang saya udah pindah-pindah kemana-mana ya tentunya pasti rujukannya ke pelatih yang ada di luar lah. Dari luar ya? Ya saya jujur senang sama anak muda tadinya. Waktu itu masih muda, ya sekarang udah senior di pelatih Pep Guardiola saya pikir dia adalah pelatih yang cukup berhasil ya. Dimanapun dia melatih, style of play dia masih tetap seperti itu, ya kan? Tiki taka ya dari Barcelona pindah ke Munchen sekarang ke City masih seperti itu dan saya suka sekali dengan cara dia melatih. Kalau kita ketahui tahun 2016 apa 2017 coach pernah berguru ke Inter Milan. Ya. 2016 coach ya? 2017. Ya. Gimana coach? Boleh cerita coach? Ya, setelah juara Piala Presiden waktu itu, kebetulan di sini kalau nggak salah lagi Pakem ya kompetisinya. Waktu itu karena ada bench dari FIFA ya waktu itu. Sehingga kompetisi kita berhenti. Kemudian saya karena Pak Erick Thohir waktu itu termasuk jajaran komisaris di PT Persib, sehingga saya dapat tawaran dari beliau untuk belajar ke Inter Milan di sana. Kebetulan di Inter Milannya sendiri Pak Erick Thohir yang menjadi presidennya, sehingga saya cukup senang waktu itu dikirim ke sana, sehingga saya berangkatlah ke sana selama 3 bulan dan banyak pelajaran yang bisa saya petik karena saya terjun langsung ke lapangan mengikuti sesi latihan tim-tim yang ada di Inter dari mulai kelompok 17, Primaveranya 19, begitu juga senior yang waktu itu seniornya dilatih sama Roberto Mancini. Tapi setelah dilatih itu juga saya juga diantar untuk melakukan studi banding juga ke klub-klub lain seperti ke Verona atau klub-klub liga di bawahnya seperti Liga 2-nya pernah ke Novara seperti itu. Jadi alhamdulillah cukup banyak yang saya lihat selama 3 bulan di Italia sana. Apa sih coach perbedaan mungkin mendasar yang paling terlihat dari mungkin cara berlatih ataupun apa ya coach dari ya yang selama saya di sana udah pastilah ya banyak yang menurut saya cukup baru yang saya lihat, terutama mereka dibarengi atau mereka memiliki sarana prasarana yang luar biasa. Itu barangkali sangat menunjang untuk proses latihan. Sementara di kita kan belum ada satupun yang memiliki fasilitas seperti itu. Itu yang membuat pelatih menjadi
mudah untuk melakukan inovasi atau melakukan sesi-sesi latihan antara taktikal dengan fisik ya, sehingga karena itu tadi sarannya cukup lengkap. Saya pikir itu yang membedakan, dan jujur ya saya juga banyak mengadopsi dari cara-cara mereka latihan yang sampai saat ini masih saya bawa untuk melatih di klub-klub yang saya tangani di Indonesia gitu. Ada nggak sih coach pemain yang sebelumnya coach Janur 2017 di sana, sekarang udah mulai kelihatan coach nih, apa mungkin sudah mulai main di Serie A, atau ada nggak sih coach pemain angkatan 2017 itu? Kalau masih ingat mungkin. Saya itu agak sulit menghafal namanya ya kalau untuk usia-usia yang 17 dah sama Primavera 19. Iya. Tapi yang saya tahu udah banyak yang udah banyak, terutama dari Primavera ya. Karena Primavera itu yang 19 ya, 19-20 gitu. Itu seperti di kita juga bisa turun naik ya. Turun naik, Jadi ada bisa naik ke seniornya, bisa turun lagi, bisa gitu seperti itu. Sehingga di tahun berikutnya saya sempat lihat tuh ada di klub-klub Liga 1-nya di bukan hanya di Italia tapi negara lain juga dia main, karena yang ada di Inter itu memang dari mana-mana, bukan hanya orang Italia saja, tapi memang banyak orang Afrika di situ, banyak juga orang dari Eropa Timur gitu. Jadi mereka setelah belajar atau setelah ada di akademinya Inter pindah atau balik ke negaranya masing-masing. Iya. Coach, kembali lagi mungkin ke Indonesia, ke bahas Liga Indonesia. Mungkin Coach Janur sendiri dikenal sebagai pelatih yang ketika awal musim selalu dapat kurang hasil baik. Contohnya di Persebaya di 2 laga awal, pun di Barreto di 2 laga awal selalu kalah ataupun kurang maksimal. Tapi di Persikabo ini Coach Janur bisa mematahkan itu semua, menghapus kutukan lah istilahnya. Apa itu Coach? Gimana Coach? Ya, yang pasti semuanya itu akan selalu menjadi pelajaran ya. Yaitu saya juga tahu akan statistik itu. Di 2 klub sebelumnya Persebaya Barito, di awal musim saya selalu mengalami kekalahan. Itu barangkali menjadi pemikiran saya, sehingga ketika mengenangani Persikabo kemarin, saya betul-betul dalam sisa waktu yang sebulan tadi, yang kurang dari 1 bulan itu, betul-betul saya persiapkan untuk menatap laga awal tadi, sehingga termasuk mempelajari tim yang akan kami hadapi di awal kompetisi. Jadi kami pelajari terus. Dan jujur saya baru kali ini di Persikabo ini berani merubah skema permainan. Di 4 pertandingan awal saya memakai 3 back. Nah itu dia. Ya kan? Kemudian begitu mulai ke 4 ke 5 saya rubah menjadi 4-4-2 flat. Pertandingan berikutnya saya rubah lagi dengan diamond. Kemarin saya balik lagi ke 3 lagi. Ya, baru kali ini saya. Biasanya saya terus seperti misalnya di Barito Persebaya dengan 4-2-3-1 seperti begitu, terus tidak pernah merubah-rubah. Tapi di sini saya mencoba, dan alhamdulillah saya salut juga atau mengapresiasi kepada pemain, begitu mudah mereka bisa mengikuti instruksi saya untuk merubah-rubah komposisi atau merubah-rubah skema permainan kami. Coach tadi menyinggung formasi 3 back, menarik Coach, karena di Liga Indonesia tahun ini banyak sekali Coach pakai 3 formasi 3 back ini Coach. Kalau tidak Persija juga pakai 3 back juga. Apa fenomena itu kembali lagi datang? Apa seperti apa? Kan kalau tidak salah pernah di tahun 2000-an pakai formasi 3 back itu Coach ya? Iya betul. Termasuk sekarang Persib yang Liga 1 atau Persikabo terakhir kita pakai 3. Tapi di era sekarang kita melihatnya di Liga Eropa sana, ada 1, 2, 3 lah yang memakai seperti itu. Tidak banyak juga sih. Tapi saya pikir kalau menurut saya memang tidak terlalu prinsipil ya dengan formasi itu, karena yang penting kalau sepak bola sekarang kan dinamis ya. Naik turun sama-sama, bertahan sama, compact defense sama-sama, menyerang keluar dengan cepat seperti ini. Jadi tidak terlalu tergantung pada pola barangkali ya. Dan betul tadi sudah disampaikan bahwa yang ada di Liga Indonesia sekarang ini termasuk kami Persikabo yang memakai formasi 3 di belakang itu Persija, kemudian Ran juga seperti itu. Kemudian belakangan di 2 pertandingan terakhir Persib ikut. Ketika datang Wila datang memakai 3 di situ. Saya pikir mungkin kalau saya lebih disesuaikan dengan lawan. Sesuaikan dengan lawan yang akan kita hadapi seperti itu. Tapi ya memang sama saja sih menurut saya. Formasi dengan 3 back atau 4 back saya pikir ada plus minusnya. Ada plus minusnya. Betul. Coach udah sekitar 4 bulan atau belum Coach ya di Bogor Coach? Ya kurang lebih. Kurang lebih 4 bulan.
Sudah kemana aja Coach di Bogor ini Coach? Apa sudah jalan-jalan Coach? Pasti karena saya juga penggemar kuliner ya. Heeh. Saya baca-baca apa aja sih yang menjadi daya tarik atau menjadi favorit makan di Bogor ini. Apa sudah saya coba seperti ada soto kuning ya seperti itu dan yang lain-lain gitu atau soto mie ya seperti itu udah saya coba semuanya. Apa Coach ada yang berkesan Coach makanan kuliner Bogor ini Coach? Sejauh ini ya tidak terlalu kaget sih karena memang hampir mirip-mirip saja sih dengan tidak terlalu jauh dengan seperti soto ya, tidak terlalu jauh dengan soto ada yang tempat lain. Gitu. Kalau tempat wisata Coach kan kalau kita ketahui ya di Bogor ini kan banyak tempat wisata Coach. Nah kalau untuk yang satu itu belum karena kita masih sibuk dengan melatih ya tiap hari melatih. Kalaupun ada libur 1-2 hari kan karena ada jarak antara Bogor Bandung cukup dekat jadi siapa sih pulang. Jadi tidak digunakan untuk rekreasi waktunya seperti itu, lebih dipakai memilih kumpul dengan keluarga sehingga saya pulang. Siap. Coach menyinggung keluarga, Coach pernah update di Instagram kalau tidak salah. Cucunya sekarang fokus di olahraga juga Coach. Ya, ada salah satu cucu saya. Tapi bukan di sepak bola ya? Iya betul. Salah satu cucu saya dia senang dengan olahraga berkuda. Kebetulan bapaknya juga ada pelatih kuda juga. Jadi dia insen tuh kemarin sebelum masuk kuliah. Kemarin masih libur kuliah, hampir tiap hari dia naik kuda. Dan kudanya nggak main-main, kudanya kuda jumping lagi. Kuda jumping. Ya cukup ini juga sih cukup kalau saya sih khawatir juga ya karena saya lihat udah beberapa kali jatuh dari kuda kan perempuan lagi tapi itulah hobinya betul. Jadi salah satu cucu saya ada yang hobi di olahraga berkuda. Bakal diseriusin apa cuman buat hobi aja Coach kira-kira? Saya pikir kalau serius enggak ya karena dia lebih fokus ke kuliah, tapi dia sudah sempat ikut lomba-lomba seperti itu, sudah pernah ikut ke Semarang, ada event-event di sekitar Bandung dia ikut. Gitu. Tapi kalau untuk lanjut menjadi atlet profesional kuda saya pikir enggak lah. Iya. Coach terakhir mungkin sebagai closing statement seperti apa Coach harapan mungkin buat Persikabo kemudian juga supporter ataupun sepak bola Indonesia ke depannya Coach? Gimana Coach? Ya, yang pertama harapannya untuk Persikabo ya tadi udah saya sampaikan mudah-mudahan hadirnya saya di sini membawa Persikabo berprestasi lebih baik ya karena sama-sama tim Jawa Barat mudah-mudahan lebih baik dari waktu-waktu yang lalu. Kalaupun tidak juara, paling tidak ada di papan atas lah untuk tahun pertama saya di sini. Tahun ke depan, seiring dengan ada perubahan segala macamnya, mudah-mudahan sih ya kini juga sih Persikabo juara di Liga Indonesia itu untuk ke depannya. Kemudian untuk supporternya sendiri, jujur Bogor, Bekasi, Karawang, manapun kota-kota yang di Jawa Barat masih identik dengan bobotoh Persib. Jadi yang sebagai supporter resminya Persikabo masih boleh dikatakan tidak terlalu banyak. Sehingga yang nonton di stadion juga hanya dua tribun di sebelah utara sama selatan. Cuma itu aja. Dua pojok itu aja gitu. Sementara Persikabo memiliki Pakansari memiliki stadion yang representatif, luar biasa bagus ya untuk tribunnya. Tapi sayang sekali hanya diisi dengan hanya 2 blok saja. Ke depan ya harapan kita semua mudah-mudahan Persikabo bisa ditonton oleh masyarakat Bogor memenuhi stadion itu. Kemudian yang ketiga tadi harapan untuk sepak bola Indonesia terus berbenah. Sekarang sudah mulai kelihatan kelompok 20 tahun bisa melaju ke Asia Cup ya itu kan luar biasa sampai merinding sebetulnya karena memang baru kali ini barangkali berlaga di level Asia untuk kelompok umur 20 tahun. Ini ada juga suatu kemajuan dan itu semua tidak terlepas dari pembinaan di tingkat klub yang sudah secara berkesinambungan dan cukup berjenjang. Dan itu yang main di 20 tahun itu rata-rata mereka sudah main di Liga 1 beberapa klub. Betul. Itu barangkali satu fenomena yang bagus untuk sepak bola Indonesia dan PSSI, PT LIB juga terus berbenah untuk meningkatkan mutu kompetisi Liga 1 Indonesia yang kita miliki ini. Dari wasit, dari segi disiplin, dari apapun sudah berusaha untuk memperbaiki mutu dari kompetisi dan ini mudah-mudahan akan lebih atau membawa kepada prestasi sepak bola Indonesia lebih baik ke depan. Siap. Coach Janur, terima kasih banget sudah mampir ke kantor Tribun Bogor. Sudah di Key Corner. Sampai ketemu lagi mungkin di program-program selanjutnya. Semoga sukses Coach Janur di Persikabo. Amin. Terima kasih. Siap.
Oke, Tribuners, demikian perbincangan kita dengan Coach Janur Jaman dalam program Key Corner. Sampai jumpa di program selanjutnya. Salam olahraga.